Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Lemur Nanas. Hari ini aku lagi bikin 7 macam kue kering hanya dalam satu adonan. 1 kg tepung terigu kita udah dapatkan 7 toples kue lebaran. Sangat simpel, praktis dan ekonomis ya. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya aku buat, ikutin aja step by step cara pembuatannya. Yang pertama, dalam wadah kita masukkan 400 gram margarin, untuk mereknya bebas. Dan aku campur dengan 350 gram mentega. Kalau kalian ingin menggunakan margarin semua atau mentega semua juga boleh. Tambahkan 250 gram gula halus. Kemudian ini kita mixer hingga semua tercampur. Lalu masukkan 5 butir kuning telur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah telurnya tercampur rata, lalu masukkan 50 gram susu bubuk, 200 gram tepung maizena. Aduk-aduk dulu hingga keduanya tercampur. Selanjutnya masukkan 1 kg tepung terigu. Untuk tepungnya ini aku menggunakan tepung terigu pro rendah, tapi kalian boleh menggunakan tepung terigu pro sedang ya. Nah, setelah semua masuk, lalu ini aku akan aduk menggunakan tangan sampai adonannya nggak lengket dan sangat mudah untuk dibentuk. Konsistensi adonannya ini dia sangat mudah sekali untuk dibentuk. Biarpun ditekan dia juga nggak pecah. Selanjutnya kita siapkan loyang. Yang pertama aku akan membuat kue nastar. Dengan menggunakan sendok takar, ini aku akan takar adonannya seberat 7 gram. Setelah selesai dibagi, lalu kita bulatkan dan isi dengan selai nanas. Untuk resep dan cara pembuatan selai nanas khusus untuk isian nastar udah pernah aku share ya videonya di video kemarin. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai. Untuk nastarnya ini aku akan panggang menggunakan oven tangkring. Dan seperti biasa ini aku akan panggang selama kurang lebih 40 menit. Dan di 20 menit pertama aku akan tukar posisi loyang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit aku akan tukar posisi loyangnya. Kemudian panggang kembali selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang lalu angkat. Seperti biasa, setelah nastarnya agak dingin, kita olesi dengan kuning telur. Kemudian panggang kembali selama kurang lebih 10 menit. Berikutnya untuk kue kering yang kedua. Kali ini aku akan buat kue putri salju. Kue ini juga wajib ada dalam toples lebaran.
Untuk kue putri salju ini aku panggang menggunakan oven listrik. Panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 30 menit atau hingga dia matang. Setelah matang lalu kita angkat. Dan setelah kuenya hangat, lalu kita baluri dengan gula halus. Kemudian tata dalam toples dan taburi dengan gula donat. Untuk isian toples yang ketiga, aku mau buat cookies kacang coklat. Kali ini loyangnya aku olesi dengan margarin. Karena aku mau baluri cookiesnya dengan putih telur, takutnya nanti lengket. Jadi loyangnya ini harus diolesi dengan margarin dulu ya. Dan ini tadi udah aku siapkan kacang tanah yang sebelumnya udah aku sangrai dan aku haluskan kasar seperti ini. Ambil adonan seberat 7 gram. Lalu bulatkan, kemudian masukkan ke dalam putih telur. Dengan menggunakan garpu, angkat dan gulingkan ke dalam remahan kacang. Baluri seluruh permukaannya. Kemudian tata dalam loyang. Selanjutnya panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 30 menit atau hingga dia matang. Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk nastar yang udah dingin bisa kita simpan dalam toples. Kita kembali ke cookies kacangnya. Kalau udah matang, ini boleh kita angkat. Dan setelah cookiesnya agak dingin, lalu kita bisa kasih topping coklat leleh di atasnya. Setelah coklat lelehnya set, bisa kita simpan dalam toples ya. Yang keempat, aku mau buat tamrin cookies strawberry. Ambil 7 gram adonan, kemudian bulatkan. Seperti tadi kita celupkan ke putih telur, lalu angkat dan gulingkan di atas keju parut. Baluri seluruh permukaannya, dan sesuai dengan namanya, kita lubangi menggunakan jempol, tapi aku menggunakan telunjuk aja juga nggak apa-apa, karena jempolnya kegedean. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan untuk loyangnya ini harus diolesi dengan margarin ya, biar nanti saat diangkat cookiesnya dia nggak lengket. Untuk adonan yang menunggu, ini aku tutup menggunakan plastik wrap dan disimpan di suhu ruang pun dia juga nggak apa-apa ya. Kita kembali ke tamrin cookiesnya. Sama seperti tadi, kita panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 40 menit. Dan di 20 menit yang pertama kita tukar posisi loyang. Lalu kita angkat. Kemudian kasih selai stroberi di atasnya. Biar lebih mudah, ini aku jadikan satu loyang aja. Selanjutnya panggang kembali selama kurang lebih 10 hingga 15 menit.
Untuk kue yang kelima, ini aku mau buat nastar dengan rasa pandan. Tambahkan secukupnya pasta pandan ke dalam adonan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, aku ambil 7 gram adonan. Kemudian bulatkan. Isi tengahnya dengan selai nanas. Setelah dibulatkan kembali, lalu tata dalam loyang. Supaya lebih cantik, ini aku akan hiasi atasnya dengan bentuk daun. Aku tambahkan sedikit pewarna hijau daun ke dalam adonan. Pelan-pelan kita pipihkan. Lalu aku cetak dengan menggunakan cetakan bunga kecil. Kita tempelkan di atasnya. Dan kasih atasnya dengan choco chips. Untuk nastarnya ini, panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 menit atau hingga dia matang. Yang keenam, aku mau bikin cookies choco chips. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 sendok makan gula halus untuk menyeimbangkan rasa coklatnya ya. Campur ke dalam adonan. Kalau dirasa warnanya kurang coklat, boleh ditambahkan sedikit pasta coklat. Tambahkan 60 gram choco chips. Lalu kita bentuk. Dan ini aku panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 35 menit atau hingga dia matang. Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang lalu kita angkat. Sekarang untuk cookies yang ketujuh, yaitu yang terakhir ya. Aku tambahkan 45 gram keju parut ke dalam adonan. Ini aku mau buat cookies bola-bola coklat keju. Tapi kali ini aku menggunakan coklat putih rasa susu. Kemudian kita bulatkan. Susun dalam loyang. Dan ini aku panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 35 menit atau hingga dia matang. Untuk cookies-cookies yang udah dingin, langsung aja kita simpan dalam toples ya, biar terjaga kerenyahannya. Ini untuk cookies bola coklatnya. Setelah dicelupkan, lalu taruh ke dalam paper cup mini. Biar kelihatan lebih cantik, kasih hiasan di atasnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Dan lakukan hingga semua selesai. Nah, ini dia
ya, 7 macam kue lebarannya udah jadi. Kue nastar, tamrin cookies strawberry, nastar pandan. Baiknya ini dikasih nama apa ya? Kue putri salju. Dan ini ada cookies kacang coklat, cookies bola-bola coklat, dan cookies choco chips. Ternyata mudah banget ya bikin kue kering. Bener-bener mudah, praktis, dan ekonomis. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.